salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang sampai pada kita, yang menyapa dan yang akan menjadi santapan rohani kita hari ini di Minggu Pentakosta, tanggal 31 Mei 2020. Terambil dari surat Yesaya pasal 63 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Yang mana dalam hal ini kita akan melihat bagaimana Allah melalui Roh Kudus yang menuntun kehidupan kita. Namun sebelum kita semakin jauh pada firman Tuhan kita hari ini, terlebih dahulu mari sama-sama kita dengarkan dan kita baca apa yang terdapat dan tertulis dalam surat Yesaya pasal 63 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Maka beginilah firman Tuhan. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu, di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing domba? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudera raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah kau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Minggu ini, hari ini kita memasuki hari Pentakosta, yang dimana Pentakosta sendiri diartikan sebagai hari tercurahnya Roh Kudus atas murid-murid dan hari berdirinya gereja baru. Lalu pertanyaannya sekarang adalah, apa sebenarnya hubungan dan kaitan surat Yesaya pasal 63 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-14 ini dengan hari Pentakosta atau hari pencurahan Roh Kudus terhadap murid? Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sekilas jika kita melihat apa yang terdapat dalam surat Yesaya pasal 63 ini, kita akan teringat dengan surat-surat yang pernah dituliskan oleh Musa terdahulu, yang dimana bagaimana penyertaan Allah melalui Roh Kudus terhadap Musa dan bangsa Israel untuk dapat sampai ke tanah perjanjian. Bahkan jika kita melihat bagaimana perjalanan bangsa Israel pada saat berada di tanah pembuangan atau di tanah Mesir menuju tanah perjanjian atau tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Yesus Kristus melalui Musa terhadap bangsa Israel, maka jika bangsa Israel mengandalkan kekuatannya sendiri, adalah hal yang mustahil jika mereka dapat selamat dan tetap hidup. Bahkan jika kita melihat bagaimana Raja Firaun memerintah kerajaannya di Mesir yang begitu kerasnya, adalah hal yang mustahil kalau bangsa Israel dapat selamat dan dapat keluar untuk menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Namun karena curahan Roh Kudus, karena kasih karunia Allah, karena uluran tangan Allah bagi bangsa Israel melalui Musa dengan pencurahan Roh Kudus, apa yang mustahil adalah hal yang tidak ada apa-apanya bagi Allah untuk menyelamatkan dan mengeluarkan umatnya yang menjadi umat pilihannya. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Yesaya 63 ayat 11 sampai dengan ayat 14 yang merupakan bagian dari Trito Yesaya, merupakan masa sesudah kembalinya bangsa Israel ke Yehuda dari pembuangan di Babel, yang mana di sini pergumulan yang
dihadapi oleh umat adalah atau umat Israel adalah kehidupan saat kembali ke Yerusalem dan usaha membangun kembali bait Allah. Yang mana apa yang terjadi pada saat mereka kembali adalah Yerusalem tidak seperti dahulu lagi, tidak seperti saat sebelum mereka pergi ke sekolah mereka, yaitu tanah pembuangan. Ada perasaan asing sekalipun mereka kembali ke rumah mereka sendiri, seolah identitas sebagai bangsa pilihan seperti dipertanyakan kembali. Mengapa? Mereka mengalami krisis iman pada saat itu, sehingga perasaan bahwa Tuhan jauh dari mereka melekat dalam diri mereka. Di masa ini, Yesaya tampil memberikan pengharapan dengan mengingat perbuatan Tuhan di masa lampau, yaitu pada masa Musa. Bahkan di ayat 11 tadi dikatakan bahwa lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala. Mereka di sini bukan hanya Yesaya, mereka di sini menyeluruh, termasuk bangsa Israel di dalamnya. Apalagi di ayat 10 dikatakan Tuhan berubah menjadi musuh umatnya, berperang melawan mereka karena mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudus. Ada duka yang diberikan oleh bangsa Israel terhadap Roh Kudus, penyertaan Allah di tengah-tengah bangsa itu. Lalu umat merindukan masa-masa di mana Tuhan berperang bagi mereka. Tuhan yang mengambil bagian demi penyelamatan bangsa. Mereka merindukan. Saat itulah umat tersadar betapa mereka perlu Tuhan di dalam hidupnya. Mereka mengingat Tuhan di dalam kesusahan yang mereka alami. Bahkan mereka bertanya, di manakah Dia? Beberapa kali kita baca tadi bahwa di ayat 11 juga dikatakan, di manakah Dia yang membawa mereka naik dari laut? Di manakah Dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka? Di manakah Dia? Mereka mencari Tuhan, Tuhan yang sejak zaman dahulu kala, zaman Musa, selalu memberikan pertolongan bagi umatnya yang Dia kasihi, yang akan menjadi umat pilihannya dan menjadi sorotan dunia. Mereka mencari Tuhan yang menaruh Roh Kudus dalam hati umatnya. Itu jelas kita dapat lihat di ayat 11. Peristiwa yang tidak pernah terlupakan oleh orang Israel, salah satunya adalah saat Tuhan membebaskan mereka dari Mesir. Di awal tadi sudah kita katakan bahwa adalah hal yang tidak mungkin mereka mengandalkan diri mereka dapat keluar dari tanah perbudakan. Adalah hal yang mustahil. Namun karena kasih Tuhan, karena curahan Roh Kudus Tuhan melalui Musa, apa yang mustahil menjadi tidak ada apa-apanya bagi Allah. Tuhan sendiri yang menyelamatkan mereka menyeberangi Laut Merah dengan membelah menjadi dua hingga bisa dilintasi. Mereka melintasi Samudra Raya seperti kuda melintasi padang gurun. Itu tadi dapat kita lihat di ayat 13. Seperti kuda yang melintasi padang gurun. Mengapa seperti kuda dikatakan? Seperti kuda dikatakan di sini yang melintasi padang adalah hal yang membebaskan bangsa Israel tanpa rintangan yang begitu berarti. Mereka melintasi Samudra Raya seperti kuda melintasi padang gurun, tidak tersandung dalam perjalanan sampai ke tempat perhentiannya. Di mana tempat perhentiannya itu? Tempat perhentian bangsa Israel adalah tanah perjanjian, tanah Kanaan. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian yang sudah lama dijanjikan oleh Tuhan kepada Musa untuk bangsa Israel. Tempat yang aman dan nyaman setelah perjalanan yang melelahkan. Perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan adalah perjalanan yang begitu melelahkan. Bahkan jika kita ikut ambil bagian dalam perjalanan itu, mungkin ada sesuatu yang berbeda yang kita rasakan. Kelelahan, kepenahan, sama seperti apa yang terjadi pada saat ini di negara kita ini, di sekeliling kita. Mungkin saja kita sudah ada yang merasa lelah,
Ada yang merasakan sudahlah Tuhan, biarlah ini berlalu, mungkin begitu. Dan masih banyak lagi kesusahan yang kita alami. Kita meminta pertolongan Tuhan, meminta Roh Tuhan membawa kita keluar dari berbagai macam pergumulan yang ada di dalam hidup. Semua ini hanya bisa terjadi saat Tuhan ada di pihak umatnya, di pihak orang-orang yang percaya, yang meneguhkan imannya. Pola teologi seperti ini sangat kuat terlihat dalam kitab Nabi-Nabi. Saat umat bertindak sebagai pemberontak, Allah bertindak sebagai musuh bagi mereka untuk menyatakan bahwa Aku ini adalah Allah yang pencemburu, yang membalaskan dan yang lain sebagainya. Tuhan ingin sampaikan, Allah bertindak sebagai musuh bagi mereka. Ketika umatnya berseru memohon pengampunan, Allah kembali menunjukkan kasih setianya pada mereka. Meskipun Allah pencemburu, meskipun Allah memiliki sakit hati di dalam dirinya melalui pemberontakan yang dilakukan oleh umatnya, Ia tetap memiliki kasih setia untuk membebaskan umat yang Dia kasih. Dalam doa pengakuan dan permohonan, Yesaya mewakili bangsa Yehuda, bangsa Israel, memohon agar Tuhan memimpin kembali umatnya. Bangsa Yehuda memang sudah terbebas dari masa pembuangan. Mereka sudah terbebas dari jajahan Firaun. Mereka sudah terbebas dari tekanan. Bahkan mereka sudah menempuh perjalanan kembali ke tanah perjanjian yang sudah Allah janjikan sejak lama. Tetapi mereka merindukan jaminan bahwa Allah ada di pihak mereka dan selalu ada bersama-sama dengan mereka. Ada kerinduan agar hubungan Allah dengan umatnya dipulihkan dari Yerusalem dan seterusnya. Semua karya Tuhan yang menyelamatkan manusia adalah untuk nama abadi baginya. Di ayat 12 tadi sudah dikatakan, sampai ayat 14 sudah dikatakan nama yang abadi, nama yang agung baginya. Bangsa Israel sering berpaling dari Tuhan dan menyembah berhala-berhala lainnya. Namun Tuhan selalu menunjukkan kepada mereka, kepada bangsa yang berbalik, kuasanya yang melebihi kuasa berhala-berhala yang mereka sembah dan mereka iman. Maksud Tuhan menyelamatkan bukan supaya manusia bisa memegahkan diri atas dirinya, melainkan memegahkan Tuhan dimanapun mereka berada. Yang seharusnya kita persaksikan adalah nama Tuhan, bukan hanya perbuatan yang tidak bisa dilakukan Allah manapun. Dan itu yang membuat kita mengakui tanpa penyertaan Tuhan, kita bukanlah apa-apa. Ya, mengingat karya Allah di masa lampau menolong kita untuk tetap berpengharapan dan berkeyakinan bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Sekecil apapun permasalahan yang ada di dalam kehidupan, Allah tetap bersama kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Itulah yang terjadi, dan itulah yang menjadi salah satu contoh bagi kita melalui bangsa Israel. Bagaimanapun kejinya mereka, bagaimanapun pemberontakan yang mereka berikan, Allah tetap bersama mereka, mencurahkan Roh Kudus untuk menyertai perjalanan mereka sampai menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Sebab Allah tidak berubah dan tidak akan pernah berubah. Itulah kenapa Alkitab tetap relevan kapan saja, di mana saja, meskipun zaman terus berganti. Sekalipun konteks pergumulan yang dihadapi oleh bangsa Israel berbeda dengan yang kita hadapi saat ini, Tuhan Allah yang dipersaksikan oleh teks Alkitab ini adalah Allah yang sama dengan yang kita sembah saat ini. Kita berusaha berefleksi dari jatuh bangunnya kita, jatuh bangunnya iman kepercayaan kita melalui orang Israel. Kita juga selalu bisa berefleksi dari masa lalu kita sendiri, apa yang Allah berikan dalam hidup. Banyak pelajaran yang menjadi
pembelajaran yang baik bagi kita melalui bersama. Jadi melalui Pentakosta bagi orang Kristen adalah peringatan akan peristiwa turunnya Roh Kudus atas para rasul. Jadi bukan hari ini kita baru menerima Roh Kudus, karena Roh Kudus telah ada sejak dahulu dan sedang bekerja dan akan terus menemani kita kapan saja, di mana saja, dan dalam situasi apa saja, termasuk dalam COVID-19 saat ini. Semuanya bekerja atas izin Tuhan demi peneguhan iman kita. Kita akui itu. Bahkan sudah beberapa minggu ini kita masih tetap berada di rumah tanpa melakukan peribadahan, persekutuan untuk memuji dan menyembah Tuhan kita di rumahnya yang esa. Disinilah iman kita diuji. Dapatkah kita tetap beribadah kepada Tuhan, atau kita sudah menguranginya sebagai bentuk pemberontakan kita? Namun saya yakin dan percaya kita semua, kita yang memiliki iman dan percaya, dan kita yang menyaksikan firman Tuhan hari ini, adalah kita yang melakukan kewajiban kita sebagai Kristen yang sejati. Amin. Tuhan Yesus memang selalu bersama-sama dengan kita, mengurapi kita, memberikan pertolongan bagi kita. Roh Kudus menolong dan membimbing, menopang dan meneguhkan kita. Kita yang hidup dalam tuntunan Roh Kudus tidak akan mengikuti keinginan daging dan hawa nafsu. Hidup kita yang dipimpin oleh Roh Kudus berarti hidup yang tidak tercemar, hidup yang penuh dengan buah-buah Roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan. Galatia 5 ayat 16 sampai dengan ayat 20. Roh Kudus tidak terbatas hanya hadir di gereja dalam ibadah dan tapi Ia hadir setiap saat dalam kehidupan kita. Tanpa Dia, kita adalah sekumpulan butiran. Maka ketika kita kerja, kita tidak dapat. Namun karena tuntunan Roh Kudus, karena penguasaan diri kita melalui iman, kita mendapatkan peneguhan, sehingga ketika kita kerja, kita dapat bangkit kembali. Amin. Sampai di sana firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.